Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Faras, jurusan Ilmu Pemerintahan. Adanya video ini guna menuntaskan tugas pemberdayaan masyarakat serta menambah pengetahuan bagi penonton dan tentunya diri saya sendiri. Sebelum kita masuk terkait tugas pemberdayaan masyarakat, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui apa itu pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri yang berskala nasional maupun wilayah tertentu. Pemberdayaan masyarakat yang akan saya bahas kali ini mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir pantai Blanakan, Kabupaten Subang. Dalam hal ini, peranan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir Blanakan di dalam mengoptimalkan taraf kehidupan, baik secara perekonomian, sosial budaya, maupun di dalam peningkatan di bidang pengetahuan, agar dapat bersaing dengan sektor perekonomian yang lain, dan nelayan tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang lemah secara perekonomian. Jadi, tujuan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Subang khususnya di pesisir pantai Blanakan yaitu yang pertama, memperbesar kemampuan sumber daya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat. Kedua, meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi, dan kebijakan. Ketiga, mengembangkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan. Dan yang keempat, memudahkan pengontrolan perjalanan ekonomi terhadap bersama. Namun, bertolak dari uraian yang telah saya kemukakan, tujuan yang ingin dicapai semata-mata hanya sebatas kalimat yang faktanya jauh berbanding berbalik, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan di bawah dari kurang efektif. Adapun gambaran terkait pelatihan dan penyuluhan bisa kita tonton bersama di video singkat berikut. Adapun masalah yang membuat pemberdayaan ini kurang efektif, yang pertama, LPMDes tidak pernah melakukan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat nelayan. Hal ini terjadi karena takut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh ketua koperasi. Jadi dikhawatirkan tidak sinkron dengan program-program yang sudah direncanakan oleh ketua koperasi beserta anggota-anggotanya. Jadi LPMDes ini mempunyai batasan karena koperasi mempunyai kewenangan penuh terhadap jalannya pemberdayaan. Kedua, pemberdayaan masyarakat salah satunya mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan baik di tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Namun persoalannya adalah orang-orang yang dikirim notabene-nya mereka bukanlah nelayan, atau dengan kata lain mereka masyarakat biasa yang bahkan tidak mengerti apa-apa dalam bidang kelautan. Hal ini dilakukan karena sangat sulit sekali untuk mengirimkan nelayan untuk mengikuti acara-acara yang seperti itu. Berbeda dengan petani, di mana para petani mau mengirimkan anggota kelompoknya untuk mengikuti acara-acara pelatihan ataupun penyuluhan yang kemudian ditularkan kepada anggota yang lainnya. Ketika mengirimkan anggota masyarakat untuk mengikuti acara tersebut dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan, seakan mereka acuh tak acuh. Mereka lebih memilih melaut dibandingkan menghadiri acara-acara seperti itu. Masalah yang ketiga mengenai alat tangkap, di mana pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan melarang beberapa alat tangkap. Sedangkan para nelayan ketika harus mengganti alat tangkap yang mereka punya dengan alat tangkap yang disarankan oleh pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah.
Terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan, maka saya dapat menyarankan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, yang perlu diingat adalah kepala desa sebagai pembina tidak memiliki kewenangan yang lebih dibanding dengan ketua koperasi, karena unit usaha ini membawai anggota yang mana setiap keputusan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada anggota. Mungkin untuk kedepannya ada sebuah sinkronisasi kembali dan antara koperasi dengan pemerintahan desa untuk mengkonsep bersama proses pemberdayaan yang akan dijalankan bersama, sehingga tidak ada lagi saling mengandalkan untuk proses pemberdayaan. Di dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi, konsentrasi mereka adalah anggota, sedangkan kategori anggota menurut koperasi adalah orang-orang yang memiliki perahu atau berperan aktif di dalam penjualan ikan di koperasi. Lalu bagaimana dengan para nelayan, buruh yang notabene-nya mereka hanya sebagai pelaksana lapangan? Kedua, pola pikir masyarakat nelayan yang masih kurang terhadap pentingnya manfaat dari pemberdayaan, alangkah lebih baiknya mensosialisasikan terhadap pentingnya pelatihan ataupun kegiatan pemberdayaan lainnya yang mana akan meningkatkan pengetahuan mereka di dalam menjalankan proses penangkapan ikan di laut. Lalu yang ketiga, mensinkronkan kembali bagaimana proses kemitraan dapat berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan di masyarakat nelayan bisa dirasakan bersama, tidak hanya dilakukan oleh koperasi, namun juga oleh pemerintah dan lebih memperluas objek pemberdayaannya lagi. Agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama bukan hanya pemilik perahu, tapi juga bagi buruh nelayan. Mungkin itulah tadi penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir pantai Belanakan Kabupaten Subang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.